Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Milan Caesar Nafis dengan NIM akhir 225 dari kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Kebijakan Logistik Dalam Sektor Publik untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini saya mengambil poin kebijakan logistik dalam penanganan bencana. Nah, kita lanjut ke pengertiannya. Kebijakan logistik dalam penanganan bencana adalah pedoman dan strategi untuk mengatur pengelolaan bantuan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi kepada korban. Tujuannya agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat, tepat, merata, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam situasi bencana, logistik tidak hanya sebatas pengiriman barang, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara menyeluruh seperti identifikasi kebutuhan, pengaturan stok, serta pemilihan jalur distribusi yang efektif. Selain itu, kebijakan ini juga penting untuk mengkoordinasi sebagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan juga sektor-sektor swasta. Tanpa kebijakan yang jelas, distribusi bantuan bisa jadi tidak merata, menumpuk di satu tempat, atau justru kurang tepat di daerah lain. Oleh karena itu, kebijakan logistik menjadi faktor penting dalam keberhasilan tanggap darurat untuk pemulihan pasca bencana karena berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan korban. Nah, tujuan dari kebijakan logistik dalam bencana yang pertama ada menjamin bantuan sampai tepat waktu. Jadi bantuan harus segera dikirim dan diterima oleh korban tanpa adanya keterlambatan sedikit pun. Dalam situasi bencana, waktu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar korban seperti makanan dan obat-obatan. Yang kedua, memastikan distribusi itu merata. Bantuan harus dibagikan secara adil ke semua korban bencana dan bukan ke semua wilayah terdampak, bukan hanya terpusat di satu lokasi saja gitu. Yang ketiga, menghindari penumpukan bantuan. Kebijakan logistik bertujuan untuk agar tidak terjadi penumpukan di satu titik yang menyebabkan pemborosan atau kerusakan barang. Yang terakhir atau keempat, mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan. Logistik harus dikelola dengan sistem yang sangat jelas agar tidak terjadi suatu kehilangan barang atau kerusakan dan juga penyalahgunaan barang. Nah, setelah itu ada prinsip dari logistik dalam bantuan bencana. Yang pertama ada kecepatan. Dalam penanganan bencana harus disalurkan secara secepat mungkin. Yang kedua, efisiensi berarti penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal tanpa pemborosan. Dalam kondisi bencana, sumber daya sering terbatas sehingga harus digunakan dengan sebaik mungkin agar bantuan bisa menjangkau lebih banyak korban. Yang ketiga ada koordinasi antar pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Tanpa koordinasi bisa saja satu daerah menerima bantuan berlebih sementara daerah lain mengalami kekurangan. Kita selanjutnya menjelaskan alur proses logistik. Ya, pertama ada perencanaan. Tahap awal yang melibatkan identifikasi bencana, perkiraan kebutuhan logistik. Perencanaan yang baik akan mempermudah proses selanjutnya. Yang kedua ada pengadaan, proses memperoleh barang yang dibutuhkan baik melalui pembelian maupun donasi. Pengadaan harus dilakukan dengan cepat namun tetap memperhatikan kualitas barang. Yang ketiga ada penyimpanan. Barang disimpan di gudang yang strategis dengan sistem yang teratur agar mudah diakses saat dibutuhkan. Nah, terakhir ada distribusi. Distribusi ini proses penyaluran bantuan ke lokasi bencana menggunakan berbagai jalur transportasi. Nah, ini juga sesuai ya dengan kondisi di lapangan bencana itu seperti apa. Nah, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Di antaranya itu ada regulasi bencana. Pemerintah menetapkan aturan resmi sebagai dasar atau penanganan bencana seperti prosedur distribusi bantuan, pengelolaan logistik, dan peran tiap lembaga. Penjelasannya berarti regulasi ini penting supaya semua pihak tidak bergerak sendiri.
Dengan adanya aturan, proses penanganan jadi lebih terarah dan tidak asal-asalan. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab, distribusi, siapa yang mengatur gudang, semuanya itu sudah jelas diatur oleh pemerintah. Dan yang kedua ada lembaga-lembaga terkait seperti BNPB, BNPD, TNI, Polri. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk menangani bencana secara langsung. BNPB di pusat dan BPBD di daerah punya peran penting dalam mengkoordinasi bantuan. Mereka yang mengatur-atur logistik dari awal sampai akhir, jadi tidak terjadi kekacauan di lapangan. Nah, yang terakhir ada anggaran logistik. Yang ketiga ada anggaran logistik. Pemerintah menyediakan dana khusus untuk kebutuhan bencana. Penjelasannya, dana ini digunakan untuk membeli kebutuhan darurat seperti makanan, air, obat-obatan, hingga tenda pengungsian. Tanpa anggaran yang jelas, bantuan akan lambat, harus menunggu donasi. Nah, itu. Yang keempat ada gudang logistik nasional. Pemerintah juga menyiapkan gudang di berbagai wilayah. Gudang ini berfungsi sebagai stok cadangan, jadi saat bencana terjadi, bantuan bisa langsung dikirim tanpa harus menunggu pengadaan baru lagi. Nah, yang terakhir tuh ada pemerintah mengatur kerjasama antar pihak, antar pihak seperti yang saya tadi sebutkan, seperti BPPP, BPBD, TNI, Polri, dan juga mungkin ada swasta yang ikut membantu. Nah, koordinasi ini penting. Tidak ada bantuan menumpuk di satu tempat dan kosong di tempat lain. Nah, selanjutnya ada koordinasi dalam bantuan bencana. Pemerintah juga terjun langsung sebagai koordinasi, yaitu dia sebagai pengatur utama yang menentukan kebijakan dan arah distribusi bantuan. Pemerintah memastikan semua pihak bekerja sama sesuai aturan dan tidak berjalan sendiri. Kedua, ada relawan berperan langsung di lapangan membantu korban. Relawan biasanya menjadi ujung tombak distribusi karena mereka yang langsung berinteraksi dengan para korban tersebut. Yang ketiga ada organisasi NGO yang membantu dalam pendanaan distribusi. NGO sering memiliki pengalaman dan jaringan luas sehingga bisa mempercepat penyaluran bantuan. Yang terakhir ada pihak swasta yang memberikan dukungan logistik dan prestasi. Perusahaan kadang membantu dengan armada, gudang, atau bahkan bantuan barang, dan juga kadang ada yang donasi-donasi seperti itu. Nah, tantangannya sendiri dalam pengiriman logistik itu kadang infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur rusak seperti jembatan, pelabuhan, dan bandara sering mengalami kerusakan berat saat misal seperti bencana gempa, banjir, longsor. Nah, kerusakan ini membuat kendaraan logistik tidak bisa masuk ke lokasi terdampak. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi sangat lambat, bahkan terhenti. Dalam kondisi seperti ini diperlukan alternatif perbaikan darurat, penggunaan alat berat atau pengiriman lewat udara. Selain itu, waktu tempuh jadi 2 kali lipat karena harus mencari jalur alternatif atau transportasi yang lain. Yang kedua, akses di Indonesia itu sulit. Banyak wilayah terdampak bencana itu seperti daerah-daerah yang terpencil, seperti kayak pegunungan, kepulauan yang memang sulit dijangkau sejak awal. Nah, untuk menjangkau wilayah ini seringkali dibutuhkan transportasi khusus seperti kapal kecil, helikopter, atau bahkan distribusi manual oleh relawan-relawan gitu. Hal ini meningkatkan biaya dan waktu distribusi. Selain itu, keterbatasan sinyal komunikasi juga di daerah yang akan memperlambat akses pengiriman. Terakhir ada cuaca buruk. Nah, cuaca buruk dapat menambah operasional transportasi, terutama jalur udara dan laut. Misalnya helikopter tidak bisa terbang saat hujan lebat dan angin kencang. Hal ini menyebabkan penundaan distribusi bantuan, padahal kebutuhan korban bersifat mendesak. Cuaca juga bisa memperburuk kondisi jalan hingga semakin sulit dilalui. Di sini saya akan mengambil contoh kasus bencana yang terjadi di Palu pada 2018. Sistem logistik mengalami tantangan yang sangat besar dan kompleks. Bencana ini tidak hanya menyebabkan banyak korban jiwa, tetapi juga merusak hampir seluruh infrastruktur penting seperti jalan utama, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Dampaknya akibat dari hambatan tersebut, banyak korban tidak segera mendapatkan bantuan, terutama pada
hari pertama sampai hari ketiga setelah bencana. Nah, itu seperti bantuan-bantuan seperti dasar-dasar saja seperti makanan, air bersih, obat-obatan itu sangat terbatas. Kondisi ini membuat situasi semakin darurat dan memperlambat proses penanganan serta pemulihan korban yang mengalami dampak dari bencana tersebut. Nah, sebenarnya ada peran teknologi. Pertama ada GPS, digunakan untuk mengetahui posisi keberadaan atau pengiriman bantuan secara real time. Dengan GPS, tim logistik memantau apakah bantuan sudah mendekati lokasi atau masih dalam perjalanan. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. GPS juga membantu memastikan bahwa bantuan tidak tersesat atau salah tujuan. Nah, yang kedua ada sistem informasi mengelola data. Sistem informasi digunakan untuk mengelola data bantuan mulai dari jumlah barang, jenis bantuan, lokasi penyimpanan, hingga distribusi ke korban. Dalam sistem ini, semua data tercatat dengan rapi dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi kesalahan seperti bantuan ganda di satu lokasi atau kekurangan di tempat lain. Sistem ini juga mempercepat koordinasi data yang sama. Yang terakhir ada drone. Drone ini digunakan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses oleh kendaraan seperti daerah yang terisolasi akibat longsor atau banjir. Drone juga bisa digunakan untuk memantau kondisi lapangan dari udara sehingga tim bisa mengetahui lokasi korban di mana dan kondisi sebenarnya itu seperti apa. Dalam beberapa kasus, drone bukan hanya digunakan untuk mengirim bantuan ringan seperti obat-obatan atau makanan dalam jumlah kecil. Jadi terakhir ada kesimpulan yang baru saya sampaikan, yaitu kebijakan logistik dalam penanganan bencana merupakan elemen penting untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif kepada korban. Logistik tidak hanya berfokus pada pengiriman barang, tapi penyimpanan hingga distribusi dan evaluasi juga. Semua tahapan harus berjalan terintegrasi agar bantuan dapat sampai dengan cepat, tepat, dan merata. Dan koordinasi antar pihak. Prinsip ini menjadi dasar pengambilan keputusan agar distribusi tidak kacau dan tetap terkendali. Peran pemerintah juga sangat penting melalui kebijakan, regulasi, penyediaan anggaran, serta pembentukan lembaga yang mengkoordinasi penanganan bencana. Selain itu, kerjasama antar pemerintah, relawan, organisasi, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan di lapangan. Namun, pelaksanaannya sering menjadi tantangan seperti infrastruktur rusak, akses sulit, cuaca buruk, dan kurangnya koordinasi. Hal ini dapat menghambat distribusi, menyebabkan ketimpangan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti digitalisasi logistik, sistem pelacakan bantuan, serta pemanfaatan teknologi seperti GPS dan drone agar proses penanganan bencana lebih optimal dan tepat sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan pada analisis kebijakan logistik dalam penanganan bencana. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.